Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, salatan wa salam li Rasulillah, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Sebelum ceramah dan salat tarawih dilaksanakan, perlu kami sampaikan beberapa maklumat sebagai berikut. Yang pertama, perolehan kota infak pada salat tarawih kemarin adalah sebesar 1.819.500 rupiah. Jazakumullah ahsanal jazaa. Semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima, diridhoi dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Maklumat yang kedua, imam dan penceramah pada salat tarawih malam ini akan disampaikan beliau yang terhormat Al-Ustaz Khazin Mustaqim MPD, dan ceramah pada salat subuh besok akan diliburkan. Maklumat yang ketiga, imam dan penceramah salat tarawih besok malam akan disampaikan beliau yang terhormat Al-Ustaz Ahmad Zubairi MT. Maklumat yang keempat, takbir Masjid Baitul Haq menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah sampai dengan hari Jumat tanggal 5 April 2024, atau dapat langsung menghubungi kantor sekretariat Masjid Baitul Haq. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustaz Khazin Mustaqim MPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, berkhusus takmir Masjid Baitul Haq dan seluruh jamaah Baitul Haq serta pemirsa dimanapun berada yang bisa mengikuti kajian ini, kultum atau kajian singkat ini. Kita bersyukur jamaah sekalian, pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemampuan serta diberikan kemauan untuk menunaikan tugas-tugas mulia kita sebagai hamba Allah di bulan Ramadan yang mulia, yang spesial disediakan untuk kita semua. Karena kita menyadari jamaah sekalian, waktu kita hanya sebentar, umur ini sangat singkat. Bahkan Ramadan demi Ramadan sudah kita lalui tanpa terasa, seakan-akan baru kemarin putra putri kula jenengan lempar-lemparan apem. Orang Jawa kan ada megengan ya Pak ya, apem kabeh sabaskon tiga lempar-lemparan. Ya tahunya sekarang sudah Ramadan lagi, sebentar lagi sudah Idul Fitri lagi. Ini menggambarkan bahwa memang umur ini sangat singkat, hidup ini sesaat. Oleh karena itu benar-benar kita harus gunakan secara maksimal untuk ibadah dan taat agar kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Ramadan ini kalau boleh saya analogikan sebagai sebuah kendaraan mobil katakanlah ya, itu ternyata memerlukan BBM. Apa itu BBM? Bulan barokah dan maghfirah. Dalam BBM itu ada premium, peraih makan minum. Nah, peraih makan minum kita tidak hanya berhenti di situ saja, harus disertai dengan pertamax. Pertamax itu pertahankan nafsu secara maksimal. Nafsu yang mungkin la'ammaratun bisu, ya, suatu saat nafsu kita mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, maka kita ganti dengan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah berindikasi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang selalu mengembalikan segala urusannya hanya kepada Allah.
Maka puasa ini jamaah sekalian, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Dalam redaksi yang lain, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amaliyah panjenengan, semua ibadah panjenengan, aktivitas panjenengan, semuanya kembali kepada panjenengan kecuali puasa, kata Allah. Puasa ini as-shaumu li wa ana ajzi bi, sedangkan puasa hanya milik Allah. Mungkin Bapak Ibu panjenengan bisa mengkalkulasi amalan-amalan kita. Duha pahalanya sekian, tahajud pahalanya ini, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau untuk puasa, hanya Allah saja Sang Maha KPU yang merekapitulasi amal-amal kita semuanya. Untuk itu jamaah sekalian, benar-benar kita pertahankan nafsu kita, karena shaum al-imsak. Imsak itu menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan menuju kepada hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang ridho dan diridhoi. Maka diharapkan dengan demikian jamaah sekalian, fadkhuli fi ibadi, layak untuk disebut sebagai hamba Allah. Kadang-kadang jangan-jangan kalau jenengan GR Bapak Ibu, merasa hamba Allah, ternyata dipertanyakan eksistensinya. Sebagai hamba Allah yang katanya mengenal Allah, jangan-jangan cara mengenal kita salah. Kita, suatu contoh, saya sok-sok kenal sama siapa kira-kira ya, artis di sini siapa? Zaskia Gotik umpamanya kan. Misalnya saya sok-sok kenal Zaskia Gotik, ternyata dia belum tentu kenal saya. Saya mungkin kenal dengan Pak Anies Baswedan, Pak Anies belum tentu kenal dengan saya. Paling kenal saya gara-gara kemarin capres-capres itu ada Amin, itu aja. Ya, ini sebuah kiasan kepada kita bahwa kalau jenengan merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita fadkhuli fi ibadi, melayakkan diri kita untuk menjadi hamba Allah. Maka puasa ini menggambarkan bahwa manunggaling kawula Gusti. Satu puasa ini adalah at-tauhid, menyatunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pameri orang lain kepada puasa kita. Calon mertua kita, calon besan kita tidak bisa. Beda dengan sholat. Sholat mungkin bisa kita pamerkan. Mentang-mentang di belakang ada calon mertua, boleh saya imam 1 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Al-Imran, ketiga surat An-Nisa, dijamin jamaah yang berada. Tapi begitu sholat sendiri, surat lagu kebangsaan, nega inna atoyena ya wal asri, nega wal asri ya kulhu. Jadi mana kayak kulhu ini sesuai. Ini jamaah sekalian. Maka fadkhuli fi ibad, layakkan diri kita untuk digolongkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya endingnya wadkhuli jannati, dipersiapkan bagi panjenengan, dipantaskan oleh Allah untuk masuk surga. Ya, panjenengan terutama di bulan Ramadan ini, panjenengan semua ini insya Allah calon-calon surga. Apalagi yang bilang amin dengan khusyuk, insya Allah masuk surga. Dan si surganya buanter, insya Allah aminnya buanter. Ibu-ibu gak kata amin apa enggak, bu ahli surga apa enggak ini. Wah, jadi ketutupan pembatas. Begini jamaah sekalian, ada satu pintu yang spesial buat panjenengan, taksis untuk panjenengan, yaitu pintu Ar-Rayyan. Hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti memasukinya bersama keluarga, suami atau istri kita, mereuni di sana, mendapatkan nikmat Allah yang luar biasa untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam BBM premium pertama ada juga solar. Apa solar? Solarnya tambah rajin. Ya. Jadi jangan sampai ada satu, tadi saya shooting di TVRI, ada yang tanya bagaimana hukumnya orang itu puasa ternyata nggak sholat. Iki bodoh karo Joko sembung naik ojek, nggak nyambung cek. Oh, sholat itu tiang agama, harusnya yang didahulukan. Tapi ya jangan terus tidak puasa begitu saja. Kita arahkan. Sajane sampai puasa sapi, tapi sholat toh. Karena sholat adalah tiang agama yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita semuanya jamaah sekalian, siangnya kita berpuasa, malamnya tarawih. Tarawih yang notabene hukumnya sunnah
yang pada umumnya sunnah itu dikerjakan munfarid sendiri, tapi kenapa disuruh berjamaah? Agar kita lebih semangat. Kadang-kadang kalau kita sholat sendiri, apalagi yang rakaatnya sampai 20 Pak, lagi oleh umur rakaat terus tolak, ya kan? Kalau di sini berapa rakaat Pak? 11 sama witir ya Pak ya? Berarti tarawihnya 8. Kenapa milih 8 Pak? Karena 8 itu demi langkah masa depan gitu loh. Ya. Artinya apa? Rasulullah itu enggak lebih dari 11 rakaat di luar maupun di dalam. Tapi kalau 20, kenapa? Ya tidak apa-apa. Silakan, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Utsman bin Affan 36 rakaat. Silakan mau berapa rakaat. Tapi yang terpenting adalah khusyuk tumakninah yang teratur sesuai dengan syarat rukun. Lalu 23 rakaat 7 menit itu loh. Jadi malaikat sedang penulis itu Islam apa sholat. Tapi insyaallah di sini insyaallah nanti ya sejengan lah ya. Ustaz Mulyadi imamnya juga bagus, nanti nggak usah panjang-panjang. Nanti kalau di imami saya sebagai imam nanti ya 1 rakaat paling tidak ya 1 juz lah. Untuk sama seneng banget sih. Sama mau Pak 1 rakaat 1 juz lah. Mau ya? Mau besok aja saya pulang duluan nanti. Ini kalau sekalian rahimahullah. Jadi disitulah maka kenapa harus sholatnya yang rajin? Karena dalam sholat itu apalagi berjamaah, ini mengajarkan kepada kita Ramadan itu tarbiyah nafsiyah. Ada satu sakofah nafsiyah, memperkuat mental spiritual kita sebagai seorang muslim. Dengan keimanan kita punya jati diri sebagai seorang mukmin. Ya, di samping itu kemudian ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, berbangsa, bernegara. Artinya apa? Ramadan menjaga ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Barangkali panjenengan yang biasa usolli, silakan. Yang tidak pakai usolli tetap sah. Jangan ngelokno sing pakai usolli. Salat kok usul. Ya. Salat subuh pakai kunut sah, tidak kunut juga sah. Ya enggak sah salat subuh jam 9. Ini ada diganti usolli fardhu subhi kawaman. Malaikat susah ini duka kok niate subuh, nek subuh kok jam ini. Iki jenenge tir padha irngi, kendir padha gendengi. Naudzubillah. Ini jamaah artinya sesama muslim sudah terbiasa sekarang. Termasuk perbedaan awal Ramadan, monggo silakan. Ya. Nanti ketika malam terakhir 10 hari terakhir malah bagus Pak. Panjenengan nanti setiap malam itu enggak ada malam ganjil, enggak ada malam genap. Wabeh Lailatul Qadar pokoknya. Ya, jadi itu aja. Jadi ambil hikmahnya, ukhuwah Islamiyah. Ya. Saya sering ditanya orang Pak soalnya, Pak Yai jenengan itu kiainya Muhammadiyah apa NU? Tak jawab Muhammad NU aku. Ternyata di sini ada Pak, ini lambangnya Muhammadiyah ya. Ya kan? Ini Muhammadiyah. Dan ini masjid panjenengan ini satu-satunya masjid di Surabaya, bahkan mungkin di Indonesia, bahkan mungkin di dunia yang mengakomodir ya, yang menggabungkan antara Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi, lampu netok ini. Cuma sing dhuwur ku jare orang ngono ki rotok kaya mangkok ngono kae. Ngono wae suruh geser jret gitu. Alhamdulillah. Nuansa seperti ini Pak digalakkan, dikuatkan. Karena apa? Kekuatan umat Islam ada di ukhuwahnya. Kalau ukhuwahnya tercerai-berai Pak, Masya Allah ya. Tidak ada harganya. Kita ini umat Islam monggo, masa aminake gak padha kok ya kan. Ono sing pakai jubah. Enggak usah dilokno, kiai ini pakai daster. Iya apa sih? Pakai daster aja. Ini kalau di Arab namanya gamis, di Surabaya namanya jubah. Namun dulu diceluk jubah, tidak apa-apa. Ini jangan sekali Allah. Jadi artinya monggo kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah sebangsa setanah air. Kita sudah dibina ya, bersama-sama dalam satu sholat yang sama, dipimpin imam dengan bacaan yang sama. Masya Allah indahnya kebersamaan. Alhamdulillah. Inilah jamaah sekalian, sehingga Ramadan 10 hari pertama disebut rahmah. Kenapa? Dengan persatuan panjenengan, dengan sakofah nafsiyah panjenengan akan menimbulkan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah lah kita berkasih sayang sesama kita, dan dengan rahmat Allah ini kita semuanya saling menyayangi, dan Allah pun akan menyayangi panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini jamaah sekalian, satu-satunya masjid yang memiliki nama Baitul Haq.
Nggak ada Pak di dunia ini nama Masjid Baitul Haq ada di apa ini Pak? Permen? Ketintang permen. Hanya ada di sini Pak. Saya di Arab Saudi mengantarkan umroh haji, di sana nggak ada Baitul Haq ketintang permen, nggak ada kecuali di sini. Ya, monggo, mudah-mudahan semangat istiqomah ya Pak ya. Mudah-mudahan barokah fid dunya wal akhirah, tuntas, panjang umur, sehat walafiat, ya awal hingga akhir, jamaah segini banyaknya, insya Allah sampai akhir istiqomah segini ya Pak ya. Alhamdulillah, karena banyak Pak masjid itu yang di awal-awal itu penuh Pak masjidnya, sampai nutup jalan, nutup gang. Tapi begitu di akhir-akhir nutup masjidnya. Ya apa karena jamaah ya. Ini alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah sampai akhir Ramadan dan dipanjangkan umur kita, sehat sekeluarga, bahkan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.